Shalom anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Mem Apel berharap kalian tetap sehat, tetap semangat di dalam belajar dan tetap sehat juga ya. Nah, hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran kita yang baru. Kalau kalian tadi sudah mengerjakan ulangan harian kalian, nah sekarang kita akan mulai kembali pembelajaran yang baru ya. Sebelum belajar, kita berdoa dulu, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh belajar Tuhan mengikuti ulangan harian ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini pun kami mau belajar juga Tuhan di pembelajaran kami yang baru. Tuhan Yesus, kiranya tolong kami anak-anak-Mu, kami boleh mengerti akan pembelajaran pada hari ini. Berikan juga kesehatan buat kami Tuhan di dalam belajar Tuhan. Berkati orang tua kami yang bekerja maupun mendampingi kami belajar Tuhan. Juga berkati guru-guru kami yang mengajar kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar. Kiranya Tuhan selalu yang mengurapi kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan belajar dalam pembelajaran yang ke-11. Judulnya adalah Aku dan Temanku. Aku dan temanku. Nah, siapa teman kita? Kita akan bahas ya. Nah, kalian buka buku paket di halaman 132 ya. Di halaman 132. Oke? Kalian perhatikan buku paketnya ya. Oke, kita siap mulai? Mulai ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teman atau kawan adalah orang yang sudah lama dikenal dan sering berhubungan dalam hal tertentu. Misalnya dalam hal bermain, belajar, bekerja, dan sebagainya. Itu berarti setiap orang memiliki teman atau kawan di sekitarnya, baik di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Ya, kita miliki teman adalah orang-orang yang sudah kita kenal, ya, baik itu di sekolah, belajar, maupun yang bekerja, dan sebagainya. Oke? Satu hal yang menarik adalah Tuhan Yesus menganggap orang yang melakukan perintahnya sebagai sahabat. Dalam Yohanes 15 ayat 14 dikatakan, bahkan ia mau menderita untuk sahabat-sahabatnya. Dalam Yohanes 15 ayat 13. Pasti kamu mau menjadi sahabat Tuhan Yesus, bukan? Siapa di sini yang mau jadi sahabat Tuhan Yesus? Memang perlu mau loh. Siapa yang mau? Wah, semuanya mau. Keren, hebat ya. Alkitab juga memperlihatkan bagaimana seharusnya kita berteman dengan orang lain. Apakah kita menjadi teman yang jahat? Atau kita harus menjadi teman yang baik? Nah, Mem Apel yakin kalian akan menjadi teman yang sangat baik buat teman-teman kalian ya. Apalagi nanti kalau kita sudah mulai sekolah lagi, kalian punya teman di sekolah ya. Nanti kan kelas 1 nih, nanti bulan Juli kalian sudah kelas 2 ya. Kalian pasti senang bertemu dengan teman-teman kalian yang selama 1 tahun tidak pernah ketemu belajar bersama-sama, hanya di online aja ya. Nah, nanti kalian buktikan kalian menjadi teman yang baik kan? Pastinya dong ya. Oke, kita akan belajar dari kisah Daud dan Yonatan. Mereka adalah sahabat yang sejati. Kita akan belajar dari 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 4, ayat 19, pasal 19 ayat 1 sampai 6, dan pasal 20 ayat 32 sampai 42, pasal 23 ayat 16 sampai 18, pasal 31 ayat 1 sampai 7, dan 2 Samuel 1 ayat 23 dan 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13 ya. Hal-hal apa saja yang kita pelajari dari pertemanan Daud dan Yonatan? Kita akan belajar. Yang pertama, kita akan belajar mereka tidak saling membeda-bedakan. Kenapa mereka tidak saling membedakan? Kita akan tahu nanti ya. Oke, kita akan belajar. Yonatan adalah anak Raja Saul. Ingat, Yonatan anak seorang raja. Daud adalah anak seorang gembala kambing domba. Ingat, tadi Daud ini berbeda. Yonatan anak seorang raja Saul, dan Daud anak seorang gembala kambing domba. Itu sudah membedakan, kedudukannya sudah membedakan ya. Namun Yonatan tetap berteman dengan Daud tanpa melihat asal keluarganya. Wow, keren ya. Anak seorang raja mau berteman dengan anak seorang penjaga atau penggembala kambing domba. Nah, mereka berdua berteman dengan tulus dan setia. Sekalipun mereka berdua berasal dari keluarga yang berbeda. Mereka berdua pun tidak saling iri satu dengan yang lain. Daud tidak iri melihat Yonatan sebagai anak raja. Demikian juga Yonatan tidak iri kepada Daud yang dipilih nanti menjadi seorang raja menggantikan ayahnya. ayahnya namanya Saul ya. Mereka saling menyayangi satu
satu sama lain. Daud dan Yonatan ingin mengajarkan hal yang sama juga bagi kita untuk berteman dengan siapa saja, tanpa membeda-bedakan kaya, miskin, hitam, kulitnya atau putih kulitnya, rambutnya lurus atau keriting, semuanya sama di mata Tuhan, ya. Daud dan Yonatan tidak membedakan hal tersebut. Itu juga yang diajarkan Daud dan Yonatan kepada kita, jangan membeda-bedakan teman. Mungkin nanti di sekolah kalian lihat ada teman kalian yang wah rambutnya keriting banget, wah rambutnya lurus banget, atau ih matanya sipit sekali, wah matanya belok kayak Mem April gitu ya. Era ngeliatnya, wah suaranya Mem April kan keras, ada suaranya wah lembut sekali suaranya. Kita masing-masing berbeda ya, tapi semuanya sama di mata Tuhan. Oke, jadi kita harus berteman dengan siapa saja ya. Nah, yang kedua kita belajar dari Daud dan Yonatan adalah mereka saling menolong. Ya, Daud dan Yonatan dalam berteman juga saling menolong. Saat Daud dalam bahaya, Yonatan datang dan meminta Daud untuk waspada. Yonatan tidak ingin hal yang buruk terjadi kepada Daud. Yonatan berkali-kali menolong Daud saat hendak dibunuh oleh Raja Saul ayahnya. Yonatan sangat mengasihi Daud. Demikian juga dengan Daud. Saat tahu bahwa Yonatan telah meninggal di medan perang, Daud menyuruh orang untuk mencari keluarga Yonatan yang tersisa, yaitu Mephiboset, anak Yonatan, dan mengembalikan semua kekayaan milik kakeknya, yaitu Saul, dan selalu mengajak Mephiboset untuk makan bersama Daud di istananya. Daud tidak pernah melupakan Yonatan temannya. Sebagaimana Daud dan Yonatan yang mau saling menolong, kita juga dapat melakukan hal yang sama. Jika ada teman kita yang sedih, kita dapat menghiburnya. Jika ada teman kita yang terjatuh, kita dapat menolong dan mengangkatnya. Jika ada yang sakit, kita dapat berdoa kepada Tuhan untuk menjemukkan mereka. Sudah pernahkah kalian menolong teman kalian? Ya, memang yakin pasti pernah. Pernah Mem, aku nolong temanku lagi jatuh dari sepeda, kami main, aku tolong. Wih, good. Pernah Mem, temanku sakit, aku berdoa buat dia. Good. Ya, Mem, aku pernah Mem, waktu TK temanku nggak bawa pensil, aku pinjamkan. Good. Ya, semua yang kalian lakukan dengan teman kalian itu good, very good. Ya, Mem April yakin dan percaya kalian adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang mau melakukan firman Tuhan. Ya, kita lanjut yang ketiga. Mereka Daud dan Yonatan itu adalah saling memberi. Kita belajar ya. Yonatan sangat mengasihi Daud temannya. Tidak hanya menolong saat temannya dalam bahaya, tetapi Yonatan pun mau berbagi dengan memberikan rompi panjang, pedang, busur panah, dan ikat pinggangnya kepada Daud. Apa yang dipunyai oleh Yonatan diberikan kepada Daud juga. Pertemanan mereka seperti saudara atau adik dan kakak. Bagaimana dengan kalian? Apa yang dapat kalian berikan kepada temanmu yang membutuhkan? Tentu saja kamu bisa berbagi, misalnya pensil warna saat mendapatkan tugas mewarnai dengan temanmu. Bisa berbagi kue atau permen, bisa berbagi pensil, bisa juga membaca buku bersama-sama. Kalau sore-sore nih main sepeda bareng-bareng yuk. Kalau temannya nggak punya sepeda gantian boleh. Atau Mem, aku pernah minjamin temanku sepeda. Saat kami bermain sama-sama dia tidak punya sepeda, aku pinjamin. Good ya, saling berbagi ya. Mem, aku punya kue. Saat aku main sama teman-temanku, aku punya kue 2, roti 2, aku berbagi. Good ya, good. Nah, kita telah belajar dari tokoh Yonatan dan Daud yang berteman dengan penuh kasih. Tentu saja hal ini diingatkan oleh Tuhan Yesus untuk kita semua. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam kitab Yohanes 15 ayat 12. Kasih satu sama lain seperti aku sudah mengasihi kalian. Kasihi satu sama lain seperti aku sudah mengasihi kalian. Tuhan Yesus mengajarkan semua orang untuk saling mengasihi. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi, sarangnya mengasihi kita semua. Tidak hanya kepada keluarga, diri kita sendiri, tapi juga kepada teman-teman kita. Ya, oke, good. Semuanya memang yakin dan percaya kalian anak-anak yang hebat. Tolonglah keluarga kalian, mungkin kakak kalian, adik kalian yang butuh pertolongan, kalian lakukan.
bisa kok berteman dengan saudara sendiri, boleh. Yang memiliki kakak adik berteman dengan mereka, jadi sahabat dengan keluarga sendiri ya. Oke, good job. Nah, hari ini yang menjadi penjelasan teks Alkitab kita diambil dari 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 4. Kisah tentang persahabatan Daud dan Yonatan sangat singkat, namun kedua orang ini mempunyai hubungan yang sangat baik sebagai teman atau kawan. Masing-masing dari latar belakang keluarga yang berbeda. Yonatan adalah anak Raja Saul, sedangkan Daud anak dari seorang gembala kambing domba. Seorang anak raja berteman akrab dengan penuh kasih dengan seorang anak gembala yang bukan siapa-siapa. Kasih dan persahabatan tidak ditentukan oleh latar belakang keluarga seseorang, karena semua orang dapat saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Yonatan dan Daud mengikat persahabatan mereka dengan perjanjian untuk saling melindungi satu dengan yang lain. Tentu saja hal ini bukan sekedar perjanjian semata, tapi mereka berdua sungguh-sungguh mewujudkan dalam tindakan nyata. Di mana saat Yonatan mengetahui bahwa Daud adalah seorang yang telah dipilih dan diurapi untuk menjadi seorang raja menggantikan posisi ayahnya, Saul, hal itu tidak membuat menjadi iri terhadap Daud. Saat Saul berusaha untuk membunuh Daud, Yonatan terus membantu sahabatnya itu dengan menyuruhnya berhati-hati dan juga pergi bersembunyi agar tidak tertangkap oleh ayahnya. Dalam 1 Samuel 19 ayat 1 sampai 6, 1 Samuel 20 ayat 32 sampai 42 dan pasal 23 ayat 16 sampai 18. Yonatan berusaha menyelamatkan nyawa sahabatnya Daud. Bahkan Yonatan pun rela berbagi apa yang dia miliki dengan Daud, seperti ikat pinggang, busur, panah, jubah, baju perang dan pedang miliknya. Kemudian sama halnya dengan Yonatan, Daud pun mengasihi sahabatnya itu, sehingga ia berusaha mencari keluarga Yonatan yang masih tersisa saat mengetahui bahwa Yonatan telah mati di medan perang. Daud mendapatkan Mefiboset, anak dari Yonatan. Kepadanya dikembalikan semua ladang Saul, yaitu kakeknya Mefiboset, dan akan makan di meja bersama Daud. Persahabatan Yonatan dan Daud dilandasi kasih satu dengan yang lainnya. Mereka berusaha menjaga, melindungi, dan berbagi demi persahabatan mereka sekalipun banyak tantangan yang harus dilalui. Itulah persahabatan yang sejati. Kita tidak membedakan latar belakang mana, kita mau berbagi, mau mendoakan mereka. Itulah sahabat yang sejati. Nah, dalam Yohanes 15 ayat 12, ayat ini memberikan makna yang dalam sebagai kehidupan orang beriman. Tuhan Yesus memberikan perintah kepada umatnya untuk saling mengasihi, sama seperti Dia mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi manusia melalui kedatangannya ke dalam dunia sebagai juru selamat. Kita dipilih dan dikasihinya. Kita pun diutus ke dalam dunia untuk mengasihi sesama. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Di ayat 13. Hal ini menggambarkan adanya suatu pengorbanan saat mengasihi sesama dengan menanggalkan ego atau kepentingan diri sendiri. Jadi sebagai seorang sahabat kita harus mengasihi dengan tulus, meninggalkan kepentingan diri kita sendiri, tapi kita boleh melihat teman kita sebagai saudara kita sendiri ya. Oke, nah sampai di sini pembelajaran kita. Nah, menjadi tugas kalian, memang aplikasi tugas PS-nya itu di halaman 143. Di halaman 143 ayat hafalan. Itu Amsal 17 ayat 17. Kalian isi titik-titiknya, kalian kerjakan di buku paket. Ini PS-nya ya. Nah, yang menjadi PR, kalian nyanyikan lagu ini ya. Mungkin ada yang sudah pernah dengar. Kalau yang belum pernah dengar, boleh berusaha. Memang aplikasi tugas menyanyinya 2 hari. Ini hari Kamis, berarti kalian kumpulkan nanti hari Jumat. Hari Jumat malam kalian kumpulkan ya. Terakhir kali ya. Kalau Kamis boleh lebih baik. Tapi kalau belum hafal, sampai hari Jumat memang bertunggu ya. Judulnya adalah Mentega dan Roti. Kira-kira seperti ini ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Itu lagunya ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan selalu mendoakanmu. Gitu kira-kira ya. Kau temanku,
kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Ya, oke. Nanti Mem April kirimkan linknya, karaoke-nya atau videonya lagu ini, kalian bisa pelajari dulu. Nanti kalian nyanyikan ya. Di sini lagu ini bercerita tentang seperti persahabatan tuh seperti mentega dan roti. Kalau kita makan roti nggak ada menteganya, kurang rasanya ya. Atau kalau kita pakai celana aja nggak pakai baju, nggak lengkap ya. Nah, jadi harus saling melengkapi sebagai seorang sahabat itu. Tadi dikatakan, ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, aku akan selalu mendoakanmu dalam Tuhan ya. Oke, ini pujiannya. Biarlah pujian ini nanti boleh memberkati kalian, dan pembelajaran hari ini boleh menjadi berkat juga buat kalian semua ya. Terima kasih anak-anak. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami hari ini boleh belajar, diingatkan menjadi sahabat, menjadi teman yang baik buat teman kami ya Tuhan. Seperti Tuhan memberikan contoh persahabatan Yonatan dan Daud. Walaupun mereka dari latar belakang keluarga yang berbeda, tapi mereka saling mengasihi dengan tulus ikhlas dari hati mereka ya Tuhan. Mereka mau berbagi, mau saling mendukung satu dengan yang lainnya Bapa. Ajar kami anak-anak-Mu sebagai anak-anak Tuhan, mau meneladani bahkan melakukan seperti yang Tuhan mau. Kami boleh belajar dari Daud dan Yonatan ya Bapa. Kami menjadi sahabat bagi teman-teman kami, dan kami mau mendoakan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ajar anak-anak-Mu untuk selalu mengerjakan bagian mereka, mengerjakan tugas-tugas mereka juga dengan disiplin ya Bapa. Terima kasih Bapa, berkati mereka dengan kesehatan, juga Tuhan roh kepintaran dan kecerdasan di dalam mengerjakan setiap tugas-tugas mereka. Tuhan Yesus, berkati juga kedua orang tua mereka yang bekerja maupun yang mendampingi mereka belajar. Kiranya berkat dari surgawi turun atas keluarga mereka Bapa. Berkati juga Tuhan Indonesia ini, bahkan dunia ini, jauhkan dari virus corona Tuhan. Biarlah virus corona ini boleh cepat berlalu, sehingga kami anak-anak-Mu boleh berkumpul bersama dengan teman-teman kami, bermain dan belajar bersama dengan mereka, dan kami boleh berkumpul dengan guru-guru kami di sekolah kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, itu bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oh iya, tugasnya jangan lupa dikumpulkan di GCR ya sayangnya. Oke, tetap semangat, tetap selalu berdoa, dan jangan lupa jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.